Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi berupa letusan dan guguran material vulkanik sejauh 1.000 meter ke arah tenggara. Meskipun aktivitas tersebut berada di radius aman, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat meminta warga waspada karena status gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih level 3 siaga. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang kembali mengalami letusan erupsi membentuk kolom abu setinggi 1.000 meter di atas puncak kawah. Letusan juga disertai guguran material vulkanik ke arah Besuk Kobokan sejauh 1.000 meter. Selain dramatis secara visual, peningkatan aktivitas vulkanik gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu juga terekam di seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di Pos Gunung Sawur, Desa Sumberulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dalam laporan periodik selama 6 jam terakhir, Gunung Semeru terekam mengalami 7 kali gempa letusan, 1 kali gempa hembusan dan 1 kali gempa tektonik jauh, dengan rata-rata amplitudo antara 6 hingga 22 mm. Guguran yang tercatat dilaporkan itu dengan jarak luncur kurang lebih 1.000 meter. Jadi 1.000 meter atau 1 kilo itu masih radius aman, sehingga masih jauh di atas puncak, dan pemukiman kita terdekat kan 8 km, sehingga itu masih aman, tetapi tetap kita harus waspada karena fluktuasi kemudian tingkat aktivitas Gunung Semeru ini kan kita tidak bisa memprediksi. Meski tidak ada laporan dampak, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Lumajang meminta warga meningkatkan kewaspadaan karena status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Warga juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di radius 5 km dari puncak dan 13 km di sepanjang aliran Besuk Kobokan karena berpotensi terpapar material awan panas. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang pengemudi truk pakan ternak terjepit di kabin usai tabrakan dengan truk pengangkut pasir di jalur Pantura Pasuruan. Dengan alat seadanya, saudara, warga berhasil menyelamatkan korban dan mengirimnya ke rumah sakit daerah setempat. Dengan bergotong royong, warga berupaya menyelamatkan Rudi Hermansyah, usia 46 tahun, pengemudi truk pakan ternak yang terjepit dalam kabin kemudinya di Jalan Pantura, Desa Raje, Kecamatan Bangil, Pasuruan. Sebelumnya truk yang dikendarai korban menabrak truk pengangkut pasir. Bagian depan truk yang dikemudikan warga asal Lampung Timur itu ringsek dan kemasukan pasir. Kondisi ini makin menyulitkan proses evakuasi korban karena warga harus mengeluarkan tumpukan pasir terlebih dahulu. Setelah 1 jam kemudian, korban berhasil dikeluarkan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil. Menurut warga, truk pakan ternak yang melaju kencang dari arah barat atau Surabaya tiba-tiba oleng melanggar marka jalan dan menabrak truk pasir dari arah berlawanan. Jadi kecelakaan di depan pengadilan Agama Bangil ya. Ini ada truk dari arah barat melaju, tiba-tiba menghindari pemotor, naik ke trotoar, dan dari arah timur ada truk warna hijau, akhirnya terjadi adu banteng Pak, seperti itu. Oh, berarti ini arahnya berlawanan nih Pak? Arahnya berlawanan, naik separator salah satunya Pak. Oh gitu. Dari hasil penyelidikan sementara menurut Ibtu Kunaifi, Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan, kecelakaan terjadi diduga karena sopir truk pakan ternak mengalami kelelahan dan mengantuk hingga oleng menabrak truk pasir. Untuk korban dari pengemudi pakan ternak saat ini sudah dibawa ke rumah sakit mengalami luka-luka di bagian kaki, sedangkan untuk pengemudi dump truk muatan pasir tidak mengalami luka. Saat ini kami sedang melakukan proses evakuasi. Selain mengakibatkan korban luka, kecelakaan juga menyebabkan kemacetan di jalur Pantura. Lalu lintas kembali normal setelah kedua truk dapat dievakuasi dari lokasi kejadian. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, kisah inspiratif datang dari penjual martabak di Banyuwangi. Berkat ketelatenannya menabung uang logam pecahan Rp1.000 selama 3,5 tahun, ia berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah. Uang receh tersebut mereka kumpulkan di dalam galon bekas air mineral hingga mencapai Rp46 juta. Kisah inspiratif datang dari penjual martabak bernama Imam Subihi, warga Jalan Progo, Kelurahan Singonegaran, Banyuwangi.
Berkat ketelatenannya dalam menabung, pedagang kaki lima ini mampu mewujudkan impiannya membeli sebuah rumah di komplek perumahan komersil di Banyuwangi. Menariknya, pembayaran uang muka yang dilakukan Imam Subuhi ini dilakukan secara tunai menggunakan uang logam pecahan Rp1.000 senilai Rp46 juta. Uang-uang logam yang disimpan di dalam 4 galon bekas air mineral ini dibawa ke kantor pemasaran perumahan untuk dihitung ulang. Butuh waktu hingga 7 jam dengan dibantu sejumlah karyawan perumahan. Kisah inspiratif ini dimulai tahun 2020 lalu. Berawal dari banyaknya galon bekas air mineral tergeletak di rumahnya, suami dari Eka Yulia ini tergerak untuk dimanfaatkan sebagai celengan. Setiap hari, uang logam hasil berjualan martabak ia masukkan ke dalam galon. Setelah 4 tahun menabung, rumah impiannya pun bisa segera terwujud. Setelah pembayaran uang muka, tahap awal pembangunan rumah di lahan seluas 150 meter persegi dilakukan oleh pihak pengembang. Nyangka nggak Pak bisa untuk DP rumah ini sebelumnya dari tabungan uang receh itu? Ya sebenarnya gimana ya? Ya lihat awalan itu kan mobil ya nggak nyangka kok bisa saya bisa misalnya beli rumah begitu, rumah itu seperti itu kok bisa. Ya syukur alhamdulillah. Pihak perumahannya juga mau. Ya pihak perumahan juga mau menampung istilahnya. Awalnya kan Mas tapi saya ada uang sekian, ada uang tapi nggak tahu jumlahnya berapa, nggak tahu kira-kira mau nggak. Ya wis nggak apa-apa, ini saya bantuin hitung. Dia bilang gitu pihak perumahan gitu lah. Ya pihak perumahannya juga welcome juga istilahnya, mau juga gitu. Jadi dihitung ulang kemarin Pak? Dihitung ulang? Ya dihitung di sana. Dihitung di sana. Saya nggak, kami nggak tahu istilahnya jumlahnya berapa awalnya, ya kami nggak tahu. Pria 41 tahun ini mengaku sempat tergoda untuk membongkar celengannya karena jualan martabaknya sepi. Namun karena niatnya yang begitu besar untuk menabung, uang logam yang biasanya diremehkan itu akhirnya bisa terkumpul dalam jumlah cukup banyak. Dari pedagang martabak ini kita bisa belajar sekecil apapun usaha yang kita lakukan. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan membuahkan hasil sesuai apa yang kita cita-citakan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, jika ingin berkunjung ke Jepang, mungkin Anda tidak perlu datang jauh-jauh ke negeri matahari terbit tersebut. Di Surabaya, kini ada kampung ala Jepang. Di sini pengunjung seolah diajak menikmati nuansa negeri Sakura. Bahkan bisa memakai baju kimono dengan spot foto ala negeri tersebut. Warga Manuan Lor, Kelurahan Banjar Sugian, Surabaya, punya ide kreatif untuk menarik minat pengunjung wisata, yakni dengan menyulap kampung mereka menjadi tempat spot foto bernuansa Jepang. Warga setempat memilih Jepang karena negeri matahari terbit ini terkesan sederhana tapi elegan, dan sebagai inspirasi bahwa Jepang dikenal sebagai negara yang sangat menjunjung tradisi dan budaya. Warga pun membuat beragam ornamen dan gambar bernuansa Jepang untuk spot foto, mulai rumah hingga suasana tempat yang seakan mengajak kita melancong ke negeri samurai tersebut. Semua bahan yang dibuat untuk ornamen Jepang merupakan barang bekas hasil sumbangan warga. Jadi untuk menciptakan spot foto yang indah memang tidak harus merogoh uang yang banyak. Warga juga menyediakan baju kimono yang bisa disewa oleh pengunjung untuk berfoto ria dengan harga Rp20.000 saja. Ketua Program Lingkungan Komang Sujana berharap kampung nuansa Jepang menjadi jujukan wisata baru di Surabaya.
Kampung Jepang ini untuk kita ada planning plan dan action plan ya. Jadi memang kita berawal kemarin itu dari lomba-lomba dari pemerintah kota seperti Surabaya Smart City, terus lomba Kampung Surabaya Hebat. Nah, kebetulan kita ikut dalam lomba itu dan kita manfaatkan dengan dasar-dasar yang awalnya belum ada lomba, kita sudah mengembangkan dari barang bakar bekas begitu. Akhirnya kita ikut dalam lomba, alhamdulillah kebetulan Surabaya Smart City dapat kategori, kita menang dapat kategori istilahnya pengembangan kampung. Para pengunjung senang karena bisa mengenakan baju kimono dan payung khas Jepang. Mereka mengaku tertarik berkunjung setelah mengetahui Kampung Jepang viral di media sosial. Tertariknya ini gini, kan lihat di TikTok. Kok indah sekali, sepertinya di Tokyo. Terus kita tadi jalan-jalan langsung mampir ke sini. View-nya bagus-bagus. Ini tadi untuk pakainya sewa Bu ya? Sewa. Itu berapa sewanya? 20.000 per orang Bu ya? Terus apa? Pakai jasa itu pemotretan itu foto 5.000 ya. 5.000. Termasuk murah Bu ya? Ya, murah sekali. Di Kampung Jepang juga tersedia beragam kuliner dan jajanan lokal, sehingga pengunjung bisa berwisata sekaligus menikmati kuliner lokal murah meriah. Untuk masuk ke kampung ini, pengunjung tidak dipungut biaya, hanya membayar parkir kendaraan. Bagaimana Anda tertarik? Silakan datang di lokasi wisata unik di Surabaya ini. Sujianto melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.